Bab 241. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Mawar dokter warna bunga persik sangat senang. Dia menggunakan tangannya untuk membuka kancing celana Lin Huan. Setelah itu, dia mengambil celana dalamnya dengan kakinya, dan air sungai kembali mengalir deras ke celana itu tanpa bekas. Mawar itu memeluk Lin Huan erat-erat seperti putri duyung, dan kakinya yang ramping terjalin di pinggang Lin Huan. Keduanya berusaha keras pada saat yang sama, dan kemudian mereka terintegrasi sepenuhnya. Seiring mengalirnya sungai, tubuh mereka pun terus berguling-guling di sungai. Namun dampak gelombang air, besar atau kecil, justru menggantikan tindakan mereka sendiri. Rose hanya merasa dirinya melayang di ruang bebas di tengah ombak, dan dampaknya dari waktu ke waktu membawanya ke dalam kehidupan yang sangat bahagia. Raksasa Lin Huan dimasukkan ke dalam gua taman bunga persik sempit milik Rose. Akibat dampak gelombang air, keluar masuknya terus-menerus. Kenikmatan luar biasa ini jauh lebih menyenangkan daripada di tempat tidur mewah manapun. Dengan masuk dan keluarnya, Lin Huan terus-menerus membimbing Yin dan Yang di dalam tubuhnya. Baru saja, Ki jahat Sirius menyusup ke dalam tubuh Lin Huan, yang menyebabkan kebingungan Yin dan Yang di tubuh Lin Huan. Sekarang, Lin Huan mempraktikkan keterampilan yang membahagiakan ini sendiri, sehingga dia dapat mengatur Yin dan Yang dalam tubuhnya dan menempuh jalannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Lin Huan menjalankan metode kebahagiaan tersebut selama 99-81 minggu. Dengan perbaikan yang terus-menerus, keharmonisan Yin dan Yang dalam tubuh menjadi teratur. Dengan cara ini, roh jahat penyerang tidak dapat melarikan diri, dan dengan cepat dipaksa keluar oleh Ki Yin dan Yang yang harmonis dari Lin Huan. Lin Huan hanya merasa tubuhnya semakin penuh dengan Yin dan Yang, yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan Lin Huan bertanya-tanya mengapa keterampilannya yang membahagiakan stagnan akhir-akhir ini. Tampaknya situasinya telah teratasi. Lin Huan sekali lagi merasa bahwa dia telah menembus masa kemacetan dan mulai berlatih ke tingkat yang lebih tinggi. Rose hanya merasakan satu persatu perasaan cinta yang ia rasakan di tengah ombak yang sangat besar. Dia sangat bahagia hingga dia tidak tahu berapa kali dia mati atau berapa kali dia hidup kembali. Sungguh indah yang tak ada habisnya, saya khawatir hidup ini tidak akan pernah terlupakan. Lin Huan memiliki kemampuan penglihatan malam. Dia bisa melihat segala sesuatu di dalam air. Saat ini, ia bisa melihat keindahan sempurna bunga mawar yang tak tertandingi di bawah air. Bersemangat sejenak, dia mengusap puncak mawar yang montok dengan kedua tangannya, dan perasaan nyaman membuat hati Lin Huan berdebar kencang. Mawar masih terjalin erat di tubuh Lin Huan, dan benang sari berwarna merah muda dan lembut penuh godaan di bawah air, membungkus erat tongkat panjang Lin Huan. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang pantat montok Rose dan bergegas ke masa lalu. Rose hanya merasa dia akan mati bahagia. Tampaknya setiap inci kulitnya bersemangat dan ingin berteriak. Tapi di bawah air, dia dicium erat oleh Lin Huan, dan dia hanya mengeluarkan gelembung-gelembung. Lin Huan, dengan pinggang yang kuat, menyodok dalam-dalam, seolah menjelajahi dasar mawar yang terdalam dan terdalam. Rose juga telah mencapai kondisi paling ekstrim. Kakinya melingkari tubuh Lin Huan dengan erat. Kegembiraan yang tak terbatas membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Dia memegang erat tubuh Lin Huan dengan tangannya, dan kukunya sepertinya tertancap dalam di punggung Lin Huan. Lin Huan hanya merasakan tubuh bagian bawahnya terbungkus rapat. Kelembutan, pelumasan, dan kelembutannya yang tak terbatas membuatnya gila. Dengan seluruh tubuh mawar itu sedikit bergetar, Lin Huan akhirnya menyembur keluar. Sesaat, arus listrik yang tak terbatas tiba-tiba menyerang tubuh kedua orang tersebut, membuat mereka gemetar gembira dalam kekerasan yang ekstrim. Rose hanya merasa telah naik ke surga dan benar-benar lupa di mana dia berada. Karena surga begitu indah, tinggallah di surga selamanya. Namun, mimpi adalah hal yang paling mudah untuk dibangunkan. Saat mawar tenggelam dalam mimpi tanpa batas, Lin Huan tiba-tiba berusaha memecahkan ombak besar dan terbang seperti ikan mas. Pemandangan yang luar biasa, saya khawatir itu hanya di TV. Namun, Lin Huan benar-benar melakukannya. Lin Huan berbalik dari ombak besar dengan mawar di pelukannya. Namun, saat menginjak ombak, dia menarik napas dan melompat ke tepian. Rose sangat terkejut dengan pemandangan luar biasa itu sehingga dia tidak dapat berbicara. Ketika dia sampai di pantai, dia memandang Lin Huan dengan bodoh,
seolah-olah dia sedang melihat makhluk abadi di langit. Lin Huan berkata sambil tersenyum, bangkit, kita belum mati. Ross masih bodoh. Kita belum mati. Petik 2. Ya, Lin Huan berkata dengan ringan. Ross menyadari bahwa semua ini terlalu luar biasa. Dia penuh dengan keraguan dalam pikirannya, tetapi Lin Huan berkata dengan senyuman misterius, bangkit, saudara Huan berkata bahwa dia akan menebusnya kamu, dan dia akan melakukannya. Sirius memiliki kekuatan seni bela diri kuno, begitu pula saya, jadi jangan kaget. Ross tiba-tiba tersadar, menatap mata Lin Huan, dia menjadi semakin terobsesi. Di malam hari, angin sungai bertiup, rambut basah Mawar berterbangan tinggi, dan tetesan air mengalir dari wajah Mawar yang bersih dan tanpa celah ke batu giok seperti puncak, dan kemudian perlahan-lahan mengalir di perut yang jernih dan rata, dan kemudian mengalir di segitiga rahasia, di sepanjang rumput di pintu masuk Taoyuan. Dan bangkitlah kedua kaki ramping dan ramping itu, pada saat ini benar-benar bersinar seperti fluoresensi umum batu giok Lin Huan. Merasa terobsesi dengan karya seni yang paling indah. Ross tahu bahwa dia berdiri telanjang di depan Lin Huan, aku menjerit dan berjongkok di pantai dengan dada di pelukan. Lin Huan membangkitkan cinta yang tak terbatas lagi, pergi ke sisi Ross, berjongkok, dan memeluknya erat-erat. Mawar itu dengan lembut mencium Lin Huan. Kedua putri duyung yang semula berada di dalam air berlari menuju pantai dan kembali terjerat. Pasir pantainya tipis seperti tempat tidur. Lin Huansu mengungkap keindahan sempurna dari mawar itu, lalu menyentuh mawar itu, yang diam-diam dilumasi oleh Lin Son, lalu membungkuk dan mendorongnya ke dalam. Ross akhirnya mengeluarkan erangan yang keras dan tak tertandingi, dan melingkarkan kakinya di pinggang Lin Huan lagi. Lin Huan mengangkat pantatnya dan bergerak. Saat aksinya semakin besar, Ross menangis semakin bahagia. Ternyata setelah pesta, sungguh menyenangkan membuka dapur kecil. Tongkat Lin Huan yang kuat dan besar ditempatkan seluruhnya di Gua Tao Huayuan Ross yang mengalir, yang membuat pintu masuk Gua Tao Huayuan Ross menyusut terus-menerus. Lin Huan hanya merasa sulit baginya untuk masuk dan keluar. Dengan sangat ketat, Lin Huan mengeluarkan raungan rendah dan menyembur keluar, dan sekali lagi membunyikan klakson bahagia yang paling ekstrim. Rose berbaring di pelukan Lin Huan dengan ketakutan tanpa batas, kebahagiaan tanpa batas, dan kepuasan tanpa batas. Dia hanya merasa seperti dia berbaring di pelukannya selamanya. Lin Huan bertengkar hebat dengan Sirius, dan hampir mati. Sekarang dia akhirnya selamat. Saat ini, saya merasa hidup itu berharga. Mau tak mau aku memegang mawar itu erat-erat dan mencium mawar itu dengan lembut, penuh cinta yang tak terhingga. Untuk waktu yang lama, Lin Huan membuka matanya dan memandangi bulu mata Ross yang panjang, yang seindah dua penggemar Luo. Dia tidak bisa menahan senyum manisnya. Ross, terima kasih telah menyelamatkanku, kalau tidak aku akan dibunuh oleh Sirius. Ross memikirkan Sirius yang melarikan diri dan berkata, Saudara Huan, meskipun Sirius melarikan diri, dia pasti akan melancarkan serangan yang lebih gila, jadi sebaiknya kamu berhati-hati. Lin Huan mengangguk, memandangi mawar yang indah itu dan berkata dengan berat, Mawar, suatu hari aku akan membawamu ke sisiku. Ross, penuh percaya diri, tersenyum dan mengangguk lembut. Sirius melarikan diri. Saudara-saudara dari aliansi menyerang geng Sirius melalui perang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Lin Huan sudah lama hilang, saudara-saudaranya akan sangat khawatir. Lin Huan berpikir sudah waktunya untuk kembali. Namun pakaian mereka semua hilang terbawa arus sungai. Mereka tidak bisa kembali telanjang. Begitu Ross memikirkan pertanyaan ini, wajahnya menjadi merah. Lin Huan memandangi mawar yang seindah ruby itu, dan berkata sambil tersenyum, Ross, kita segera kembali ke medan perang di tepi sungai yang mengembara dalam kegelapan untuk mengambil beberapa pakaian untuk dipakai, baju besi yang terbuat dari banyak uang. Ross mengangguk dan berkata, sekarang memang begitu. Lin Huan membantu kebangkitan dan pergi ke tempat perang terjadi. Namun, mereka sudah lama tersapu arus, dan mereka tidak tahu sudah berapa mil mereka terhanyut. Mereka terus saja seperti ini, takut tidak sampai di tempat itu sampai subuh. Tapi begitu fajar menyingsing, di siang hari bolong, penampilan dua orang yang telanjang, jika dilihat, atau mereka akan mengira mereka pasti Neropati, kalau tidak, bagaimana mereka bisa lari telanjang? Atau sosok menawan seperti bunga mawar menarik perhatian orang yang melihatnya, tapi apa yang harus kita lakukan? Keduanya khawatir, dan Ross semakin khawatir.
Lin Huan tidak punya pilihan selain berpikir bahwa berjalan dengan kaki mereka sangatlah lambat, tetapi jika dia berlari dengan keselarasan yin dan yang di tubuhnya, kecepatannya pasti akan meningkat lebih dari 1 tingkat. Lin Huan segera membungkuk dan berkata, "Bangkit, ayo, aku akan menggendongmu." Rose terkejut, mau tidak mau bertanya, "Huan saudara, kita berdua sangat lambat, dan sekarang kamu menggendongku, bahkan tidak lebih lambat." Lin Huan berkata dengan lemah, "Jika kamu tidak muncul, bagaimana kamu bisa tahu aku lambat?" Pikir Rose juga, langsung berbaring telentang di punggung Lin Huan. Saat mawar tergeletak di punggung Lin Huan diam-diam menarik napas dan berlari keluar. Untuk sesaat, Lin Huan seperti kuda yang berlari kencang, dengan kecepatan luar biasa. Rose terkejut dan gembira karena saudara Huan bisa berlari begitu cepat. Lin Huan mengandalkan Qi yang menyelaraskan yin dan yang di tubuhnya, lalu kehabisan tenaga. Dia berlari semakin cepat. Dengan proses berlari, keharmonisan Qi yin dan yang dalam tubuh juga semakin berkembang dan berjalan berulang kali. Sejenak Lin Huan seperti menginjak angin. Dia sangat cepat sehingga dia bisa mengejar mobil sejauh 80 mil. Lin Huan juga sangat senang karena dia memperoleh kekuatan super setelah mempraktikkan kitab suci yang penuh kebahagiaan ini. Ternyata kekuatan Wu kuno memang seperti legenda, jika memilikinya akan memiliki kemampuan yang berbeda dari penafsiran simultan. Sejak saat itu, tinggi ke atas dan ke bawah, terbang di atas atap dan tembok, maha kuasa. Lin Huan pernah melihat bayangan dan Sirius secepat seekor keledai muda, dan dengan keahlian mereka sendiri, mereka bisa naik dan turun seperti burung. Lin Huan tahu bahwa kecepatan larinya telah meningkat pesat, tetapi dia tidak pernah berani mencoba keterampilan ringannya. Salah satu alasannya adalah di pasar yang sibuk, jika Anda melakukan apa yang Anda inginkan, Anda akan melihat bayangan dan Sirius menghilang dalam sekejap. Tetapi jika Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda inginkan, jika Anda tiba-tiba terbang ke udara dan jatuh dari udara, saya khawatir orang lain akan mengira Anda alien dan dikirim ke stasiun penelitian ilmiah untuk penelitian. Kedua, di perkotaan, tidak tersedia cukup ruang untuk bercocok tanam sendiri. Jadi Lin Huan tidak pernah berani mencoba. Tapi sekarang berbeda. Sekarang waktu, tempat dan orang-orangnya selaras, dan semuanya ada dalam kepemilikan. Dan yang lebih penting lagi, di pantai yang luas ini, meskipun terjatuh tidak akan terjadi kecelakaan. Selain itu, saya akan lebih berhati-hati jika ada bunga mawar di tubuh saya. Lin Huan tidak bisa menahan tawa ketika memikirkannya. Kepada mawar dengan lembut berkata, "Mawar, kamu berbaring. Saya juga melatih keterampilan ringan naik dan turun." Petik 2. Rose tidak merespon sesaat. Dia mengeluarkan sedikit, Di saat yang sama, setelah menarik napas dalam-dalam, Lin Huan bergegas. Tidak masalah. Lin Huan terbang ke langit setinggi beberapa kaki. Rose terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ketika Lin Huan Fei mencapai batasnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terjatuh. Pada saat ini, keduanya terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak di mana-mana, tapi dia begitu baik sehingga dia terjatuh dan jatuh terbalik. Dia membuat mulutnya penuh pasir, tapi itu mengerikan. Rose sudah menutup matanya rapat-rapat karena ketakutan, kecuali berteriak. Namun, ketika Lin Huan dan Rose hendak mencapai tanah, Lin Huan tersentak dan berlari ke udara lagi. Lin Huan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Untuk sesaat, dia membawa sekuntum mawar di punggungnya. Seperti kelereng manusia yang besar, dia berlari ke atas dan ke bawah. Dua orang juga sangat malu, berlari tanpa henti, mata sudah pusing, mulut berbusa. Saudara Huan, saya tidak dapat melakukannya lagi. Tolong hentikan secepatnya." Lin Huan menarik napas dan berkata dengan samar, "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak bisa berhenti." Rose tiba-tiba merasa tidak berdaya, hanya bisa dengan erat seperti Jenderal Gurita di sekitar Lin Huan, karena takut dia akan terbang gila-gilaan, melemparkan dirinya jauh-jauh. Tentu saja, Lin Huan tidak mengetahui rahasia ini. Dengan nafas yang cepat dan kepanikan di dalam hatinya, meskipun nafas di dalam tubuhnya kuat, dia tidak dapat mengendalikannya dengan baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk melompat-lompat. Saat Lin Huan pusing, dia mendorong ke depan. Anehnya, dengan kekuatannya, dia tiba-tiba maju seperti kuda atau anak panah yang lewat dokter bunga persik. Keduanya berteriak lagi. Tapi dengan teriakan Lin Huan mau tidak mau terjatuh lagi.
Namun ketika dia sudah dekat dengan tanah, Lin Huan tiba-tiba menarik napas lagi dan berlari ke udara lagi. Dengan cara ini, Lin Huan membawa mawar di punggungnya, seperti cangkang manusia gila, melesat ke atas dan ke bawah. Itu sangat lucu. Ross sudah dibuat miring mulutnya dan matanya miring karena kecepatan naik turun yang tiba-tiba. Dia hanya bisa berpegang erat pada Lin Huan dengan sisa kekuatannya. Lin Huan berpikir bahwa keterampilan ringan yang tiada taraf ini bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan oleh orang biasa. Untungnya, saya berlatih dalam kegelapan dan di pantai yang luas dan tidak berpenghuni ini. Jika memang ingin berlatih di perkotaan, monster seperti itu tiba-tiba muncul di langit perkotaan. Saya khawatir hal itu sudah menimbulkan kepanikan masyarakat. Beberapa orang bahkan menembak dirinya sendiri ke dalam sarang lebah. Lin Huan bernapas dengan liar, tetapi keharmonisan Qi Yin dan Yang di tubuhnya sangat kuat. Karena tubuhnya sangat tertekan oleh nafas menjadi semakin bersemangat, seperti seekor kuda. Apa yang harus kita lakukan? Kondisi saya sendiri telah berubah seiring dengan praktik kultivasi yang penuh kebahagiaan. Namun mawar itu masih berupa janin. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat itu akan membunuhnya. Lin Huan terkejut dan diam-diam benci karena dia tidak boleh penasaran dan melatih keterampilan ringan terkutuk ini. Bahkan jika Anda mengembangkan keterampilan ringan terkutuk ini dan membiarkan diri Anda menderita sendirian, Anda tidak boleh mencabut bunga mawar. Ketika Lin Huan menyesal, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan dia menangis gembira. Saya tahu, saya mengerti. Mawar yang sudah pusing tak tertandingi, ingin sekali berkata, Kakak Huan, apa yang kamu mengerti? Lin Huan berkata dengan penuh semangat, saya tahu prinsip keterampilan ringan. Lin Huan sangat senang saat ini, karena dengan ringannya dilemanya, Lin Huan tiba-tiba berpikir bahwa alasan kenapa dia bisa naik turun, dan kecepatannya yang luar biasa, bukan karena dia punya sayap dan bisa terbang seperti itu, burung. Alasan mengapa saya bisa melakukan ini adalah karena saya memiliki Qi harmoni Yin yang ajaib di tubuh saya. Oleh karena itu, jika ingin terbang sesuka hati, Anda harus mampu mengendalikan Yin dan yang menyelaraskan Qi tubuh bagian dalam. Apa yang disebut keterampilan ringan, apakah itu terbang di atas rumput, mengendarai jangkrik dalam 8 langkah, atau melawan angin berdasarkan kekosongan, sepenuhnya bergantung pada nafas dalam tubuh. Jadi prinsip dari keterampilan ringan ini adalah Anda dapat mengontrol nafas dalam tubuh Anda, dan dengan pernafasan Anda dapat menghasilkan Qi eksternal yang menolak nafas di udara. Dengan cara ini, hanya dengan menghembuskan napas dengan tenang dan seimbang, Anda dapat mengendalikan tubuh dan membiarkan tubuh Anda terbang bebas seperti berenang di air. Ketika Lin Huan memikirkan hal ini, dia tidak hanya bersemangat, tetapi juga berpikir bahwa karena ada Qi harmonis Yin yang di tubuhnya yang tidak dimiliki dunia, selama dia memanfaatkannya dengan baik, itu akan sangat bermanfaat, bantuan dalam hidupnya. Jika Anda bisa mengendalikannya sesuka hati, maka Anda seperti mengendarai sepeda motor, dan Anda bisa mengendalikan kecepatan sepeda motor itu dengan leluasa. Ketika Lin Huan memikirkan sepeda motor, dia merasa lebih terbuka. Karena bagi seorang sepeda motor, jika seorang pemula tidak bisa memahami prinsip berjalan sepeda motor, maka ia tidak bisa leluasa menguasai kecepatan sepeda motor. Jadi pemula ini mengendarai sepeda motor dengan gegabah. Jika sepeda motor tidak terkendali maka kecepatannya harus cepat dan lambat. Dia bahkan melompat keluar seperti roket. Bagi pemula pengendara sepeda motor, banyak sekali yang terbentur pohon atau tembok. Sekarang aku seperti pemula yang nekat itu, karena aku tidak bisa mengendalikan nafasku sesuka hati. Ketika Lin Huan memahami hal ini, dia segera menyesuaikan suasana hatinya dan menenangkan diri. Tidak mengherankan jika kecepatannya melambat. Lalu Lin Huan menghela napas lagi. Dengan kekuatannya yang ke atas, dia benar-benar melayang ke udara. Kemudian, dengan kekuatan berlari ke depan dan bantuan Yin dan Yang, Lin Huan benar-benar terbang seperti anak panah. Meski Lin Huan masih belum pandai mengendalikan nafasnya, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Lin Huan berlari sepanjang jalan dan berlatih sepanjang jalan. Dia perlahan-lahan menangkap nafas di tubuhnya. Pada saat ini, Lin Huan, dengan mawar di punggungnya, seperti ahli keterampilan ringan. Kecepatannya luar biasa, dan pada pandangan pertama, dia menghilang. Lin Huan sangat senang dan berkata, bangkit, bangkit, saudara Huan telah belajar terbang. Namun, Ross sudah lama koma. Saat ini, jika ada tanggapan, Lin Huan terkejut.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil garpu di udara. Suasana di mana dia dipromosikan menjadi dantian segera menghilang. Kehilangan napas, Lin Huan tiba-tiba terjatuh ke tanah. Untungnya, jarak dari tanah tidak terlalu tinggi saat ini, namun demikian, Lin Huan badan terjatuh ke pantai. Untuk sesaat, saya merasa tulang saya hampir patah, dan saya sangat kesakitan. Kemudian ketika Lin Huan mengangkat kepalanya ke dalam pasir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan pasir tersebut. Lin Huan mengkhawatirkan keselamatan mawar itu, terlepas dari situasinya sendiri, mau tidak mau segera berbalik dan memegang mawar itu di pelukannya. Saat ini, Ross sedang koma karena tidak tahan dengan kecepatan pergantian yang tiba-tiba. Dia khawatir sejenak, dan duduk di belakang Ross dengan tinjunya. Ki harmonis Yin yang Lin Huan sangat penuh saat ini. Ketika dia mentransmisikan ki harmonis Yin yang ke tubuh Ross merasa energi dan nyaman, lalu bangun dengan santai. Lin Huan sangat gembira, dan kemudian menggunakan teknik pijatannya sendiri untuk membantu mawar berjalan. Ross hanya merasa sangat bahagia, dan bahkan mengerang lagi. Namun, mengetahui bahwa waktu tidak dapat ditunda, Lin Huan segera berhenti. Ross masih penuh makna, mau tak mau mengerang, "Huan saudara, jangan berhenti." Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Mawar, ini hampir fajar. Kamu tidak ingin kami terlihat di istana musim semi." Ross tiba-tiba merasa sangat malu, hanya merasa telinganya sedikit panas. Mau tak mau dia mengangkat tinju bedaknya untuk memukul dada Lin Huan, dan berkata dengan marah, "Kakak Huan, kamu baik atau buruk?" Senyuman Lin Huan menjadi semakin tebal. Dia mengambil mawar itu dan berlari ke depan dengan langkah besar. Lin Huan setelah lari ini, telah sampai pada posisi perang, hanya untuk melihat mayat tergeletak, Lin Huan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Huan mengambil 2 set pakaian dari mayat itu dan memakainya untuk dirinya sendiri lalu bangkit. Kemudian mereka bersandar di mobil dan hendak membuka pintu. Pada saat ini, mereka mendengar minuman ringan, "Siapa, apa yang kamu lakukan diam-diam di sana?" Terkejut, Lin Huan berbalik dan melihat sekelompok lebih dari 10 orang, semuanya mengenakan jubah hitam, yang jelas-jelas merupakan anggota tim pembunuh darah dan tim Sensei dalam aliansi. Lin Huan mendengus dingin dan berkata, "Bahkan saudara Huan tidak mengenalku. Dia berani menodongkan pistol ke arahku." Ketika mereka mendengar kata-katanya, itu benar-benar suara Lin Huan. Begitu mereka melihatnya, itu bukanlah Lin Huan. Siapa itu? Tapi Lin Huan juga mengenakan jubah hitam dan baju besi emas merah, tapi sekarang dia mengenakan pakaian geng Sirius. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ketika Lin Huan dikonfirmasi, mereka semua menundukkan kepala dengan hormat. Su Qiang berkata, "Saudara Huan, itu benar-benar kamu. Saya pikir itu adalah anggota geng Sirius. Tolong, Saudara Huan, lakukan penebusan." Lin Huan tahu bahwa dia dan Ross telah mengenakan pakaian geng Sirius, dan mereka akan salah. Melihat kedua tim yang beranggotakan 20 orang ini, saat ini hanya tersisa 15 orang. "Mau tak mau aku berkata, mengapa kamu masih di sini? Mengapa kamu kekurangan begitu banyak saudara?" Ketika saudara-saudara itu datang ke Lin Huan, Su Qiang berkata, "Saudara Huan, awalnya 20 saudara kita membunuh orang-orang dari geng Sirius, dan mereka akan membunuh komandan mereka Meng Meng. Namun dalam perjalanan, Cheng Yaojin membunuh mereka dan melemparkannya, sebuah bom pada saudara-saudaranya. Seorang saudara laki-laki terluka parah, lengannya putus, dan 4 saudara laki-lakinya terluka ringan. Saya khawatir dengan perkelahian antara Huan dan Sirius, tetapi saya tidak bisa mengabaikan luka-luka saudara-saudara itu. Saya meminta kelima bersaudara itu untuk kembali berobat, dan kemudian memimpin saudara-saudara lainnya menyusuri pantai untuk menemukan jejak Huan. Untuk menemukan lokasi, lihat sedikit darah di pantai, tetapi hancurkan semua petunjuk dari sana untuk waktu yang lama. Saudara laki-laki saya tidak pernah menemukan apapun. Jadi saya harus kembali dan bersiap untuk kembali ke markas, melapor kepada manajer, dan kemudian menanganinya. Saya tidak menyangka akan bertemu saudara Huan di sini." Mengangguk lembut dan berkata, "Anda telah menanganinya dengan baik, tetapi ketika Anda bergerak lagi di masa depan, reaksi Anda harus sedikit lebih cepat, dan tidak boleh ada kecelakaan seperti dijatuhkannya bom. Kali ini hanya sekedar pelajaran, namun kita harus memperhatikan pembelajaran darinya, agar kita dapat meningkatkan efektivitas tempur kita lebih jauh lagi dan menjadi tak terkalahkan."
Petik 2. Saudara-saudara menyebutnya. Lin Huan melihat salah satu saudaranya terluka parah. Dia takut dia akan mundur dari tim di masa depan, untuk menyerap pemain baru. Namun, semuanya berjalan baik seperti yang diharapkan dan dia sangat puas. Melirik ke arah saudara-saudaranya, dia berkata, pertempuran ini masih sukses. Ketika saudara-saudara kembali, mereka akan diberi pahala. Sekarang Anda akan menghadapinya di sini, dan kemudian Anda akan menangkap kendaraan ini dan kembali ke markas. Petik 2. Semua saudara menjawab ya lagi, dan kemudian segera menangani medan perang. Lin Huan dan Ross mencari mobil, menyalakan mesin, dan memimpin untuk terbang menjauh. Ross mengira bomnya hilang sendiri, dan sesaat merasa bersalah, jadi dia harus berkata, Saudara Huan, saya kehilangan bomnya. Saat itu, lesung pipit hampir mati di tangan mereka, kehilangan bomnya dan menyelamatkan lesung pipit. Lin Huan berkata sambil tersenyum, Ross, aku tahu kamu telah kehilangannya. Pada saat itu, mimpi buruk itu akan segera mati. Sangat tepat bagimu untuk menyelamatkannya kamu. Aku hanya menyalahkanmu atas keadaan darurat perang. Aku terjerat oleh Sirius dan tidak punya waktu untuk peduli dengan mimpi buruk itu. Dan aku juga lalai. Jika aku menyapa lesung pipit terlebih dahulu, ini tidak akan terjadi. Ross melihat bahwa Lin Huan tidak bermaksud membenci dirinya sendiri, dan dia sangat menyesal. Bagaimanapun, Lin Huan juga manusia. Karena dia adalah manusia, tidak peduli seberapa aktuaria dia, akan ada beberapa kelalaian hal ini sebagai peringatan dan menyimpannya di dalam hatinya agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Pada hari itu, Sirius melarikan diri dalam kebingungan, mengambil mobil dan kembali jauh-jauh ke kota. Saat ini, kita dapat melihat bahwa banyak lokasi geng Sirius telah ditempati oleh klub aliansi Lin Huan, dan kota Sirius, markas besar geng Sirius, masih berjuang untuk mendukungnya karena perlawanan keras kepala dari Barrett dan Sunspot. Sirius yang marah, terlepas dari cederanya, segera mulai berkelahi. Orang seperti apa Sirius itu? Meskipun dia terluka parah, dia tetap saja mengerikan. Sirius tiba-tiba bergabung dengan sang pemimpin, dan segera membalikkan kekalahannya. Dengan sekuat tenaga, dia mengalahkan aliansi tersebut. Zhong Zheng melihat Sirius tiba-tiba bergabung. Dia tahu bahwa jika dia bertarung lagi, saudara-saudaranya akan terbunuh dan terluka parah, dan tidak ada harga yang murah. Jadi dia memerintahkan saudara-saudaranya untuk mundur. Ketika saudara Huan memimpin tim pembunuh darah dan tim Sensei kembali, dia akan berdiskusi. Setelah aliansi mundur, saudara-saudara yang bertelanjang kepala dan bintik matahari akhirnya menarik napas. Sunspot gemetar dan berkata, pemimpin geng, hanya karena ketidakmampuan kepemimpinan, geng Sirius menderita kerugian besar dan kehilangan banyak tempat. Barrett lebih malu untuk mengatakan, pemimpin geng, kita berada dalam perangkap, kita berada dalam tipuan Lin Huan. Sirius terluka parah, dan kali ini dia dikalahkan, dia bahkan lebih marah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bersenandung dan berkata, saya akan kembali ke kamar saya dan beristirahat. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu saya di sini. Botak dan bintik matahari semuanya mengangguk dan mengiyakan satu demi satu. Sirius dengan cepat masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk berlutut. Kemudian dia bernafas dan menyembuhkan. Budidaya Sirius cukup mendalam. Meskipun dia diserang habis-habisan oleh Lin Huan, dia menggunakan nafas di tubuhnya untuk melindungi jantungnya, namun kemudian dia bertarung sengit dengan Lin Huan dan tubuhnya rusak parah. Saat ini, Sirius sudah lama sembuh, dahinya sudah dipenuhi keringat, dan kepalanya seperti mengeluarkan gas putih. Ketika Sirius memaksakan napas ke dadanya, dia mengerutkan kening dan memuntahkan seteguk darah hitam. Sirius tahu bahwa darah hitam itu secara alami disebabkan oleh tinju berat Lin Huan. Saat dia memuntahkan darah hitam, lukanya pada dasarnya tidak serius. Sirius selesai, menyapu adegan sebelumnya yang sangat memalukan, dan kembali berubah menjadi jubah yang melolong pada Sirius. Mata Sirius dingin. Dia merasa kekalahan Lin Huan benar-benar penuh kebencian. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Dengan tangan menghadap, roh yang kuat tiba-tiba keluar dan menghantam meja teh Nanmu yang indah. Melihat meja teh yang begitu besar, Sirius langsung hancur berantakan. Lin Huan, jika aku tidak membalas dendam, aku sia-sia, kata Sirius dengan sengit. Dimpel kembali untuk melapor kepada Sirius, tetapi ketika dia sampai di pintu, dia terkejut dan berhenti,
berpikir bahwa dia akan kembali ketika dia mengerti. Namun, pada saat ini, Sirius sangat waspada, dan berkata dengan suara dingin, "Lesung pipi, apa yang kamu lakukan di luar sana secara sembunyi-sembunyi?" Dari kesempatan untuk melaporkan situasi tersebut kepada Sirius dan menanyakan tentang situasi Lin Huan. Ketika dia mendengar bahwa Sirius bersumpah untuk membalas dendam, dia tahu bahwa Lin Huan tidak dalam bahaya. Namun, saat ini telah ditemukan oleh Sirius, harus masuk untuk melaporkan situasinya. Dokter warna bunga persik, MENGDOU, seorang wanita yang dingin dan dingin, tiba-tiba menghilangkan kesombongan lamanya dan menjadi kuyu. Dia berkata dengan getir, "Pemimpin guild, dalam perang ini, semua kendaraan dan senjata geng kita yang pergi ke tepi sungai yang lesu direbut oleh aliansi, dan ladang geng kita di daerah perkotaan juga hilang. Bawahan gagal melakukannya memenuhi harapan pemimpin. Tolong hukum dia." Sirius menjabat tangannya dan menghela nafas, "Tidak heran kamu, tapi kami tidak menyangka Lin Huan akan melakukan tindakan kejam seperti itu." Menundukkan kepalanya dan berkata, "Pemimpin guild, sekarang geng Sirius kita menderita kerugian besar. Apa rencana kita selanjutnya?" "Tidak." Sirius tidak menjawab pertanyaan lesung pipit secara langsung, tetapi mengerutkan kening dan berkata, "Pada saat itu, 20 anggota tim aliansi memiliki koordinasi dan kemampuan bertarung yang sangat kuat. Itu seperti senjata tempur skala besar, bermanuver ke segala arah dan tak terkalahkan. Bahkan jika aku bertemu mereka, aku mungkin tidak bisa mundur dengan mudah. Bagaimana kamu bisa kembali tanpa cedera?" Petik 2. Sirius yang jahat meragukan kepala lesung pipit. Dimpel sedang merayakannya saat ini. Untungnya, dia tidak berkomunikasi dengan Lin Huan pada saat itu, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Pemimpin guild, seperti yang Anda katakan, ketika saya bertemu tim yang begitu buruk, saya tidak dapat mundur sepenuhnya, saling melindungi sampai mati. Menggunakan nyawa mereka untuk menutupi pelarianku. Namun, dalam kasus ini, aku masih mendapat pukulan keras, tapi untungnya aku pindah ke tim untuk bersembunyi. Namun, ketika mereka sudah dekat, aku melemparkan sebuah bom dan bisa melarikan diri." Sirius mendengar kata-kata itu dan mengangguk dengan lembut. Karena perkataan lesung pipit itu wajar, tapi tidak ada kelalaian, dan dia pun melemparkan bom kepada mereka. Sekalipun mereka tidak bisa meledakkan semua orang, mereka harus meledakkan beberapa orang, yang merupakan bau mulut di dada mereka. Sirius memandangi lesung pipit dengan puas dan berkata, "Lesung pipit, bukan karena aku meragukanmu, hanya saja Lin Huan terlalu licik untuk mencegahnya." Dimpel masih sedingin es, dengan dingin berkata, "Pemimpin sangat khawatir, tapi bawahannya tidak akan pernah mengkhianatinya." Sirius mengangguk sedikit, tetapi matanya menjadi dingin, dan matanya berlumuran darah, seperti serigala lapar yang ganas. Dia kaget saat melihat mimpi buruk itu. Dengarkan saja, Sirius yang kejam berkata, "Lin Huan ini membunuh saudaraku, menduduki wilayahku, aku harus mengambil nyawa anjingnya, mengorbankan saudara-saudaraku yang sudah mati." Bahkan lesung pipit gunung yang dingin pun merasakan punggungnya dingin, dan berkata dengan lembut, "Tetapi situasi geng Sirius telah hilang. Jika kita ingin berurusan dengan Lin Huan lagi, aku khawatir itu tidak mudah." Sirius tertawa dan berkata, "Lesung pipit, aku punya cara untuk menghadapinya." Hati lesung terkejut, dan berkata, "Bawahan bodoh, juga berharap dapat membantu Tuhan memberitahu." Sirius berkata dengan dingin lagi, "Lesung pipi, tahukah kamu kenapa aku tidak mudah dekat dengan wanita?" Dimpel zeng-zeng, tidak tahu apa artinya, dengan lembut bertanya, "Saya tidak tahu." Sirius tertawa dan berkata, "Meskipun wanita itu baik, mereka bisa membuat orang tak ada habisnya, tapi mereka juga kecanduan. Sejak zaman kuno, banyak wanita cantik dalam kesulitan, dan banyak pahlawan telah dikalahkan. Di satu sisi, aku tidak ingin menyia-nyiakan energiku secara berlebihan, di sisi lain, aku selalu menjaga pikiranku tetap tenang dan analitis." Petik 2. Sirius tiba-tiba mendengus dingin, dan berkata, "Jika ini benar-benar giliran pahlawan abadi, Lin Huan bisa disebut salah satu dari mereka. Tapi Lin Huan bagus, tapi dia memiliki kekurangan yang fatal." Lesung pipit mau tidak mau bertanya-tanya. Dari apa yang kita ketahui tentang Lin Huan akhir-akhir ini, kita dapat melihat bahwa jika orang yang berhadapan langsung dengan Lin Huan, mereka tidak akan mendapatkan apapun yang murah. Tapi anak laki-laki ini serakah dan penuh nafsu, dan telah berkali-kali menderita kerugian pada wanita.
Dimpel terkejut, sudah sedikit menebak trik apa yang akan digunakan Sirius untuk menghadapi Lin Huan. Sirius melanjutkan, bagi seorang pria yang kecanduan feminisme, tidak peduli seberapa kuat dia, kelemahannya adalah feminisme, jadi jika kita bisa menyerangnya dari titik ini. Selama Lin Huan meninggal, aliansi itu akan seperti seonggok pasir lepas, dan aku masih bisa mendominasi kotanya. Dimpel terkejut dan berkata dengan lembut, pemimpinnya benar-benar pintar dan luar biasa, dan bawahannya merasa rendah diri. Sirius tertawa, lalu memandangi lesung pipit dengan dingin dan berkata, lesung pipit, kamu dan Ross adalah tangan kanan dan kiriku. Kamu selalu bisa membantuku bertarung. Ross adalah senjata rahasia, itu sebabnya Sirius bisa berkembang begitu cepat. Sejak kita tidak mendapat keuntungan apa pun dalam konfrontasi dengan Lin Huan, saya akan mengirimkan senjata rahasia mawar. Dimpel sedikit ketakutan, Sirius tidak mengetahui hubungan antara Ross dan Lin Huan. Tapi begitu Ross keluar, pasti akan mengungkap hubungan antara Ross dan Lin Huan, sehingga Ross dalam bahaya. Apakah menurutmu tidak? Sirius berkata dengan tegas, karena Lin Huan sedang jatuh cinta, dia tidak kebal terhadap kecantikan. Dan mawar adalah benda yang tiada taranya. Jika kamu mengambil tindakan saat kamu sedang penuh gairah, Lin Huan pasti akan mati. Ketika Sirius berkata kemudian, dia tidak bisa menahan tawa. Pada saat yang sama, hati lesung pipi menjadi semakin dingin, namun tetap menggema, apa yang dikatakan pemimpin itu sangat benar. Mata Sirius terfokus pada tubuh lesung pipit, menjadi semakin lembut, dan berkata, kalau begitu, pergilah untuk memberitahu Ross, biarkan dia bertindak sesegera mungkin, aku bisa menunggu kabar baiknya. Dimpel mengangguk ya, lalu berbalik dan pergi. Chu Feng duduk di kantor, tetapi dengan rakus membelai foto Lin Xuewei oleh paparazzi. Melihat wajah cantik itu, Chu Feng hanya merasa seluruh pikirannya bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium foto Lin Xuewei di antara bibir dan giginya, dan masih memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Xuewei, aku sangat mencintaimu. Kapan kamu bisa kembali padaku? Tepat ketika Chu Feng memiliki sisa rasa dan nafsu yang tak ada habisnya, bayangan gelap muncul di depan Chu Feng tanpa suara. Biarkan Chu Feng gemetar ketakutan dan berkata, Tuan Shadow, bisakah kamu tidak diam saja? Kamu tahu bahwa penampilan hantu model hantu ini bisa menakutimu sampai mati. Bayangan matanya dingin, dengungan dingin, Chu Feng tidak lagi berani mengatakannya. Tapi bayangan itu menatap Chu Feng dengan dingin dan dingin. Dia kaget dan berkata, Tuan Shadow, ada apa denganmu? Shadow mencibir, pemimpin kecil, jika kamu selalu kecanduan wanita dan hanya tahu cara bercinta dengan satu gambar setiap hari, kamu tidak akan pernah bisa melaporkan kekhawatiranmu. Aku tahu, aku belum sesuai dengan rencanaku, kata Chu Feng. Bayangan itu mengangguk sedikit dan berkata, apakah kamu tahu sesuatu yang mengguncang bumi terjadi di kota es tadi malam? Apa masalahnya? Chu Feng terkejut. Shadow juga tampak serius dan berkata dalam-dalam, tadi malam aliansi dan geng Sirius bertengkar. Bagus sekali. Apa hasilnya? Apakah Lin Huan dipukuli habis-habisan oleh Sirius untuk mencari giginya? Chu Feng sangat senang dan menyela. Wajah bayangan itu menjadi semakin serius, dan berkata dengan berat, aku khawatir ini akan mengecewakanmu. Lin Huanfei tidak dipukuli di mana-mana untuk menemukan giginya, dan dia benar-benar mengalahkan Sirius dan menduduki sebagian besar wilayah dari geng Sirius. Saya khawatir Sirius hari ini menyusut di kota Sirius untuk meniup janggutnya dan menatap. Petik 2. Apa? Bahkan Tuan Sirius yang sombong dan sombong dikalahkan oleh Lin Huan. Chu Feng tidak bisa tidak terkejut. Bayangan itu mengangguk dengan berat dan berkata, tepat sekali, Lin Huan ini luar biasa. Jika kebetulan King Long akan menderita kekalahan yang tragis, tetapi geng Sirius kuat, dan keterampilan Sirius bahkan lebih mendalam, jadi seharusnya begitu, juga menderita kekalahan yang tragis. Lin Huan semakin mengerikan. Petik 2. Haha, jika karakter seperti itu dikalahkan olehku, itu akan menyenangkan. Chu Feng sangat bersemangat. Apakah kamu tidak takut? Bayangan itu maju ke depan dan bertanya. Apa yang aku takutkan, dan mengapa aku takut padanya? Kata Chu Feng dengan ketidaksetujuan. Apakah kamu benar-benar tidak takut pada Lin Huan? Bayangan itu menonjolkan nadanya. Kenapa aku harus takut padanya? Tidak peduli seberapa kuat dia juga manusia. Karena dia manusia, dia selalu punya kekurangan. Cepat atau lambat dia akan mati di tanganku.
kata Chu Feng tegas. Itu bagus. Bayangan itu menegaskan, sekarang ada peluang bagus. Kita bisa memanfaatkan peluang ini dan membiarkan rencana kita berlanjut. Oh, bagaimana pendapat Tuan Sadok? Chu, angin sepoi-sepoi di depan cerah, mengejar untuk menanyakan jalan. Bayangan itu terdiam, lalu berkata dengan lemah, hari ini geng serigala dan aliansi akan bertarung, dan aliansi akan meraih kemenangan besar. Saya yakin mereka yang menang akan mengendurkan kewaspadaannya saat mereka sedang bersemangat. Ini disebut sifat manusia, berpuas diri. Jadi kita bisa mengambil kesempatan ini untuk membuat rencana berikutnya. Mata Chu Feng berkontraksi dan berkata dengan dingin, sejak kecelakaan Gedung Tianyi, semua departemen telah melakukan pemeriksaan yang sangat ketat, dan orang-orang Lin Huan menatap kami dengan cermat, jadi kami tidak berani bertindak gegabah. Kami tidak boleh kehilangan kesempatan bagus seperti itu. Bayangan itu mengangguk dan berkata, pemimpin muda, saya akan membantu Anda mengetahui waktu keberangkatan yang tepat dari grup Fuhua. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Bagus. Chu Feng bertepuk tangan dengan penuh semangat. Tuan Sadok, lakukan saja. Saya akan segera menyelidikinya bersama Anda. Kali ini, kita harus memukul penderitaan kelompok Fuhua. Bayangan itu mengangguk dengan lembut, dan berkata, Lin Huan, pembalasanmu telah datang. Chu Feng menyelidiki detail pengiriman grup Fuhua, dan kemudian menyerahkannya ke Sadok. Setelah menerima informasi, bayangan itu pergi. Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat foto Lin Suewei lagi dan berkata, Suewei, ketika aku menghancurkan kelompok Fuhua dan membunuh Lin Huan, kamu akan menjadi milikku sendiri. Chu Feng tersenyum, seolah Lin Suewei sudah menjadi miliknya. Dimpel menerima perintah Sirius dan segera datang ke gedung Haotian. Saat ini, Ross telah kembali ke gedung Haotian. Melihat lesung pipit datang, dia tampak gugup dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa, lesung pipit? Siriuslah yang mencurigaimu. Dimpel menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya Sirius mencurigaiku, tapi sesuatu yang lebih serius telah terjadi. Oh, ekspresi Ross juga terkonsentrasi. Apa itu? Dimpel mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, Sirius dikalahkan oleh Lin Hua. Dia sangat kesal, jadi dia ingin kamu keluar dan memikat Lin Huan dengan kecantikanmu. Lalu dia membunuhnya dan segera. Apa? Ross Huoran berdiri, biarkan aku membunuh saudara Huan, bagaimana ini mungkin? Dimpel menghela nafas tak berdaya, aku juga tahu itu. Dengan hubunganmu dengan Lin Huan, kamu pasti tidak akan membunuhnya. Tapi jika kamu tidak membunuh, kamu dan Lin Huan akan ketahuan, dan bahkan Sirius pun akan mencurigaiku. Dalam hal ini tentu saja, bukan hanya kamu tapi aku juga yang akan mati. Dimpel mengatakan yang sebenarnya, itu adalah masalah yang sangat sulit dan memalukan. Ross tidak bisa menahan diri untuk merenung, masalah yang lebih serius bukanlah terungkapnya aku dan saudara Huan, tetapi ketika Sui Hong mengetahui tentangmu, aku berselingkuh dengan orang lain terlepas dari identitas pembunuhku, dan akan dikejar oleh Sui Hong terlepas dari apapun, semuanya. Apa yang bisa kita lakukan? Sirius sebenarnya memikirkan cara seperti itu untuk menghadapi Lin Huan. Pipinya yang dingin dan lesung pipit, seolah untuk pertama kalinya ditutupi lapisan kesedihan. Sangat mustahil bagi Ross untuk membunuh Lin Huan, tetapi jika dia tidak melakukan tugas seperti itu akan menimbulkan serangkaian masalah. Setelah berdiskusi panjang, mereka tidak memikirkan strategi penanggulangan yang spesifik. Namun di balik itu, Ross tidak punya pilihan selain memutuskan untuk menyerahkan segalanya pada Lin Huan, dan kemudian memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Lin Huan kembali ke istana dan memperbaiki segalanya. Bagaimanapun, aliansi ini semakin kuat dari hari ke hari, yang memang merupakan hal yang membahagiakan. Pertarungan Lin Huan dengan Sirius memang mengejutkan, tapi jantungnya masih berdebar saat ini. Kembali ke kamar, Liu Mengya dan Liu Mengsu sangat bersemangat. Lin Huan sibuk dengan aliansi akhir-akhir ini, dan dia tidak bisa tidak mengabaikan kedua saudara perempuannya. Melihat Lin Huan kembali, kedua saudara perempuan itu akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada hari menjaga rumah kosong itu sendirian. Meskipun kedua saudara perempuan itu bersama, sungguh menyedihkan karena mereka tidak bisa bertemu Lin Huan sepanjang hari. Saat ini, ketika mereka akhirnya melihat Lin Huan kembali, kedua saudara perempuan itu sangat bahagia. Mereka sudah bertemu satu sama lain satu persatu. Mereka menopang lengan Lin Huan dan pergi. Lin Huan mau tidak mau merasa bersalah pada kedua saudara perempuannya,
dan berkata, akhir-akhir ini, saudara laki-laki terlalu sibuk, mengabaikanmu. Kedua saudara perempuan itu masuk akal, keduanya tersenyum, seperti dua bunga lili yang indah pada umumnya, dan berkata, saudaraku, kamu bekerja keras akhir-akhir ini, kami semua tahu. Sekarang kami telah menyelesaikan semuanya, kami akan membiarkan saudara perempuan kami melayani kamu dengan baik. Petik 2. Dokter warna bunga persik, Lin Huan mengangguk puas. Kedua saudara perempuan itu membantu Lin Huan dan datang ke kamar mandi di suite. Liu Mengya mengisi kolam dengan air, dan Liu Mengsu menyiapkan semua perlengkapan mandi. Lin Huan berpikir bisa mandi dengan dua wanita cantik, bagaimana mengatakannya juga merupakan hal yang sangat menyenangkan. Jadi aku tidak sabar untuk melepaskan ikatan pakaianku. Liu Mengsu berkata sambil tersenyum, saudaraku, lihat penampilanmu yang tidak sabar. Ayo, aku akan datang. Liu Mengsu berdiri di depan Lin Huan dan mencoba membuka kancing pakaian Lin Huan. Setelah membuka kancing-kancing Lin Huan, dada Lin Huan yang lebar dan kuat terlihat di depannya. Lin Mengsu mau tidak mau terobsesi melihat sosok pria itu juga bisa sangat tampan. Liu Mengsu mengulurkan tangan rampingnya dan dengan lembut membelai dada Lin Huan, menggambar lingkaran dengan ukuran berbeda. Perasaan gatal itu membuat Lin Huan tidak bisa menahan kegembiraannya, merasakan kenikmatan dari lubuk hatinya, mau tidak mau tubuh bagian bawah kakaknya secara tidak sadar melebar, berdiri tegak, celananya keluar dari tenda yang tinggi. Liu Mengya terkekeh, saudaraku, kamu tidak tahan, apalagi yang bisa membuatmu lebih bersemangat. Liu Mengya berjongkok, melepaskan ikatan-ikat pinggang Lin Huan, dan mengambil kembali celananya. Pada saat ini, dia melihat benda besar Lin Huan memecahkan bagian atas celana dalamnya. Liu Mengya mau tidak mau mengangkat jarinya untuk memainkan wajah bulat Lin Huan. Lin Huan mau tidak mau menaikkan arus listrik. Dalam sekejap, dia hampir menangis. Liu Mengsu melepas mantel Lin Huan. Saat ini, tubuh bagian atas Lin Huan terbuka seluruhnya. Liu Mengsu memuji dadanya yang kuat dan bertenaga. Liu Mengsu berkata, saudaraku, aku akan menyesap air dan menciummu di seluruh tubuhmu untuk memastikan kamu tidak menumpahkan setetes pun. Lin Huan berkata sambil tersenyum, apa masalahnya? Jika kamu menciumku seluruhnya, aku akan memberimu hadiah. Liu Mengsu tersenyum, saudaraku, kamu mengatakan itu. Liu Mengsu segera meminum seteguk penuh air dan mencium Lin Huan dari leher ke bawah. Bibir ceri Liu Mengsu dengan seteguk air tampak lebih lembut. Seluruh tubuh Lin Huan terasa gatal, tapi ada kenikmatan luar biasa yang tak terkatakan. Liu Mengya berjongkok di tanah. Kali ini, dia melepas celana dalam Lin Huan. Tiba-tiba tongkat itu keluar dari lubang seperti ular. Liu Mengya terkejut, namun kemudian datanglah dengan penuh kegembiraan. Liu Mengya mengulurkan tangan rampingnya dan mengelilingi tongkat raksasa Lin Huan. Hanya saja tongkat raksasa itu terlalu besar dan panas. Liu Mengya merasa pahanya basah saat ini. Liu Mengya menggunakan tangan rampingnya untuk melingkari tongkat Lin Huan dan mengelusnya ke atas dan ke bawah, yang membuat Lin Huan berteriak. Tepat ketika Lin Huan sedang bersemangat, Liu Mengya membuka mulutnya yang halus dan menggigit asteris-asteris besar di mulutnya, tut-tut untuk mencicipinya. Lin Huan hanya merasakan kehangatan yang tak terbatas memancar dari sana, dan hatinya menjadi lebih bersemangat. Tongkat raksasa itu mau tidak mau melompat-lompat. Liu Mengya menelan tongkat besar Lin Huan di mulutnya, tapi tongkat itu jelas terlalu besar, yang membuat mulut Liu Mengya penuh. Liu Mengya mengendalikan keinginannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit tongkat itu dalam-dalam dan mengelusnya maju mundur. Lin Huan tidak bisa menahan tangisnya. Yang membuat Lin Huan semakin bahagia adalah Liu Mengya dengan seteguk air mencium dada Lin Huan, lalu mencium punggungnya dari dada. Setiap inci kulitnya bergerak, Lin Huan merasa begitu nyaman di sana sehingga dia sepertinya dilengkapi dengan alat pijat canggih. Kedua saudara perempuan itu saling menyerang secara bergantian. Lin Huan hanya merasa dia tidak mampu menanggungnya. Dia berpikir dalam hati bahwa kedua gadis kecil ini menyalahkanku karena tidak datang menemani mereka hari ini. Mereka tidak tahu di mana harus mempelajari metode ini dan dengan sengaja menyiksa saya. Lin Huan, yang sedang memikirkannya, mau tidak mau diliputi oleh semburan kesenangan. Pada saat ini, Liu Mengya akan mencium tongkat raksasa Lin Huan semakin meluas, hanya merasakan arus tak terbatas dari segala arah, biarkan Lin Huan ringan, Liu Mengya mulut longgar, cairan giok lengket semuanya ditembakkan ke dalam tubuh Liu Mengya yang bersih dan wajah sempurna.
Liu Mengya tidak bisa menahan tawa karena rasa pencapaian. Liu Mengsu awalnya mencium paha Lin Huan, tetapi ketika dia dengan jelas melihat tongkat raksasa Lin Huan menyembur ke atas dan ke bawah, yang membuat wajah cantik saudara perempuannya sedih, dia tidak bisa menahan tawa. Sejenak air liur di mulutnya menyembur ke wajah Liu Mengya. Liu Mengya sangat marah, gadis kecil, lihat bagaimana aku menghadapimu. Segera, Liu Mengya menyerang Liu Mengsu, hanya mencubit kuncup bulat Liu Mengsu. Liu Mengsu jatuh ke tanah dengan suara lembut. Lembut sekali, kamu tidak terlihat seperti gadis kecil lagi. Lin Huan memandangi jatuhnya lembut Liu Mengsu ke tanah, seperti genangan lumpur daging. Kecantikannya begitu mempesona sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk, mengangkat Liu Mengsu dan berjalan ke kamar mandi. Liu Mengya mengikuti. Lin Huan pergi ke kamar mandi, menurunkan Liu Mengsu, dan melompat ke air sendirian. Air memercik ke wajah kedua saudari itu. Kedua saudara perempuan itu tidak bisa menahan tawa. Lin Huan memandangi sepasang saudara perempuan cantik di dalam air, dan berkata, jika kalian berdua melepas pakaianmu dulu, aku akan memanjakanmu dulu. Ketika kedua saudara perempuan itu mendengar ini, mereka terkikik, berdiri di tepi kolam dan segera melepaskan ikatan pakaian mereka. Ketika pakaian itu dibuka ikatannya dan dibuang oleh para suster, tubuh sempurna mereka terlihat sepenuhnya di depan Lin Huan. Lin Huan hanya merasa seperti sedang melihat dua bunga berwarna-warni. Kelopak bunganya dikupas satu persatu, meninggalkan bunga halus seperti batu giok dengan godaan yang tak ada habisnya. Kedua kakak beradik itu bahkan menanggalkan pakaian mereka di waktu yang bersamaan. Darah Lin Huan muncrat. Aku melihat wajah sempurna kedua saudara perempuan itu, terpampang sempurna di depan mereka, rambut panjang tersebar di bahu giok, 4 puncak penuh tinggi dan lurus, dan perut rata dan mulus di bawah puncak ganda, memperlihatkan pinggang ramping. Yang membuat darah Lin Huan sangat kuat adalah 4 kaki ramping dan putih di bawah tulang pinggul indah kedua saudara perempuan itu. Tanaman air yang lebat dan subur di kaki menutupi pegunungan dan selokan berwarna merah muda. Lin Huan hanya merasa kakaknya membengkak lagi. Melihat pemandangan indah itu, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Dokter warna bunga persik, kedua saudara perempuan itu tertawa dan berkelahi satu sama lain. Sangat indah sehingga hanya dapat ditemukan di langit. Berapa kali kita dapat menemukannya di dunia? Lin Huan memejamkan matanya dalam-dalam, tapi gambaran indah itu masih memenuhi pikirannya. Kakak, ini dia. Kedua saudara perempuan itu melompat ke dalam air dan mengepung Lin Huan. Lin Huan menyaksikan tetesan air pada kedua saudara perempuan itu menyelinap ke kulit halus, dan puncak putih giok berdiri di depannya, yang membuat Lin Huan sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelainya. Selain kelembutan tentakelnya yang tiada batas, ada juga rasa kehalusan yang tiada habisnya, yang membuat Lin Huan sangat menikmatinya. Kedua saudara perempuan itu berdiri di depan Lin Huan satu persatu, menekan 4 puncak di dada dan punggung Lin Huan serta menggosoknya. Lin Huan sangat senang karena mereka bisa menikmatinya. Kakak, kami akan mencucinya untukmu. Liu Mengya berkata dengan lembut. Liu Mengsu membawakan sampo dan sabun mandi cair. Liu Mengsu mencuci rambut Lin Huan dengan sampo dan perlahan mengusap serta memijatnya. Liu Mengya memandikan Lin Huan dengan shower gel. Lin Huan yang dilayani oleh kedua kakak beradik itu begitu mabuk hingga tidak tahu harus pergi kemana. Yang membuat Lin Huan semakin heboh adalah Liu Mengsu membantunya menyukai kepalanya, lalu membuatkan banyak shower gel pada mereka bertiga. Untuk sesaat, ketiganya seperti 3 ikan tak bersisik, yang terus-menerus bergesekan di air. Lin Huan dengan rakus mencium Liu Mengya, lalu mencium Liu Mengsu. Tangannya menyentuh dan memijat tubuh halus kedua kakak beradik itu, dan kedua kakak beradik itu juga mengeluarkan erangan yang menyenangkan. Kedua saudara perempuan itu sedikit gemetar. Mereka menempelkan kulit halus dan lembutnya ke tubuh Lin Huan. Lin Huan memegang pinggang kedua saudara perempuannya dan merasa nyaman. Akhirnya, saat saudara laki-laki Lin Huan akan meledak, Lin Huan menekan Liu Mengya di depannya. Pada saat ini, Liu Mengya menggosok seluruh dadanya dan tiba-tiba ditekan oleh Lin Huan. Dia terkejut, tapi di saat yang sama, dia menangis kegirangan. Lin Huan membuka kedua kakinya yang ramping di bawah air, lalu melengkungkannya dengan kekuatan pinggangnya, dan mengubur tongkat besar itu di gua taman bunga persik dengan rerumputan tebal. Liu Mengya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang gembira. Dengan usaha Lin Huan,
tongkat raksasa Lin Huan juga keluar masuk air dengan gembira. Liu Mengsu memegangi Lin Huan dari punggungnya. Dadanya yang lurus dan penuh menempel di punggung Lin Huan. Dia terus menggosok. Dari celah antara tubuh Lin Huan dan Liu Mengya, dia dengan jelas melihat segala sesuatu di bawah air. Saya melihat Lin Huan memegang tongkat yang sangat tinggi dan lurus yang tumbuh masuk dan keluar dari tanah bunga persik milik saudara perempuan saya, sementara tanaman air saudara perempuan saya mengambang di air. Negeri bunga persik membuka mulut besarnya untuk menyerap tongkat itu dan sepertinya menelannya sepenuhnya. Dan dari persimpangan itu mengalir keluar aliran buih, gambarnya indah tiada taraf, sungguh indah tiada taraf. Liu Mengsu tidak dapat menahan perasaan bahwa seluruh tubuhnya lembut, dengan malas menempel di punggung Lin Huan seperti anak kucing. Namun, Lin Huan sedang dalam masa gembira, memegangi pantat Liu Mengyayang. Bulat dan lembut ke dalam dan keluar. Liu Mengya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang lebih riang, dan dia tidak tahu jalan kembali. Lin Huan melihat jambul penuh Liu Mengya bergerak naik turun di depan matanya, jatuh ke dalam air dan membuat lingkaran riak. Dia hanya berpikir itu luar biasa. Mau tak mau aku membenamkan kepalaku di antara dua puncak, merasakan kelembutan yang tak terbatas. Liu Mengya hanya merasa tidak ada ruang di guanya. Tampaknya tongkat panjang Lin Huan ditumbuk di rahimnya setiap kali dia masuk lebih dalam, dan kesenangannya yang tak terbatas mencapai lubuk hatinya. Biarkan Lin Mengya bernapas dan berkeringat seperti hujan. Liu Mengsu hanya merasa mati rasa dan tidak nyaman, dan akar pahanya mengalir keluar dari aliran air, merasakan keinginan yang tak terbatas, tidak dapat membantu tetapi juga seperti anak kucing pada umumnya berseru. Lin Huan tiba-tiba membalikkan Liu Mengya, dan kemudian Liu Mengya berbaring di tepi kolam. Tetesan air di sekujur tubuhnya jatuh ke kolam seolah-olah mengalir dari teratai. Rambut panjangnya tergerai dan mengapung di atas air. Lin Huan memandangi pinggang ramping si cantik dan pinggulnya yang bulat dari belakang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang kedua pinggul penuh di tangannya. Setelah dipecah, ia melihat benang sari bunganya masih membuka dan menutup. Godaan yang tak terbatas membuat Lin Huan pusing. Lin Huan dari belakang tongkat panjang, sebuah kekuatan, yang dikenakan di benang sari, tidak bisa tidak ditutupi oleh tentakel sutra merah muda yang tak terbatas, hisapan yang tak ada habisnya membuat Lin Huan bahagia ke langit. Lin Huan hanya merasa sangat senang. Dia tidak mengerti mengapa kontak seperti itu merupakan hal yang membahagiakan. Mau tak mau aku berdiri dalam-dalam, setiap kali memasukinya, sepertinya telah memasuki kedalaman terdalam. Liu Mengya sangat senang, dan dia mengerang keras dan tak terkendali, sementara dua puncak yang mulus sempurna bergerak maju mundur seperti dua balon yang melayang di udara. Melihat segala sesuatu di depannya, Liu Mengsu merasa semakin tak tertahankan. Ia hanya merasa negeri bunga persik miliknya sudah penuh dengan air yang mengalir. Mau tidak mau aku mengelus dan menggosok dengan tanganku, tapi setelah beberapa saat, aku merasakan arus listrik datang. Liu Mengsu tidak bisa menahan erangan kegirangan. Ternyata Liu Mengsu telah melihat gambar yang tiada taraf, namun ia mendapat rangsangan yang ekstrim, yang berujung pada asteris-asteris kecilnya sendiri. Lin Huan masih melewati gua Liu Mengya. Dia merasa sangat tegang dan nyaman. Lin Huan mau tidak mau berpikir bahwa setelah perang dengan Sirius, karena invasi roh jahat Sirius, dia hampir kerasukan. Namun, dia melompat ke sungai dengan sekuntum mawar di tangannya dan berlatih baik pria maupun wanita di dalam air. Dia tidak hanya mengusir roh jahat yang menyerang, tetapi juga menerobos hambatan dari keterampilannya yang penuh kebahagiaan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lin Huan tahu bahwa setelah dia mencapai alam transformasi pikiran, dia dapat mengendalikan yin dan yang menyelaraskan qi di tubuhnya sesuka hati, tetapi dia tidak dapat membuat terobosan apapun. Namun, setelah mengalami bahaya, ia akhirnya berhasil menembus masa kemacetan dan melanjutkan ke tingkat budidaya yang lebih tinggi. Saat ini, Liu Mengya telah melewati lapisan asteris-asteris dan mengeluarkan esensi paling murni di tubuhnya. Lin Huan mau tidak mau menyebarkan keterampilan yang membahagiakan itu dan mulai mempraktikkannya. Setelah keterampilan yang membahagiakan ini dipraktikkan, Lin Huan merasakan aliran udara bermunculan di tubuhnya, yang mengalir terus-menerus, dan kemudian menanamkannya ke dalam tubuh Liu Mengya. Esensi murni dari tubuh Liu Mengya sepertinya dipandu, sehingga dipindahkan kembali ke tubuh Lin Huan. Obat warna bunga persik, di dalam tubuh Lin Huan terus-menerus memadukan nafas dengan esensi tubuhnya sendiri,
sehingga mengubahnya menjadi nafas harmonis magis yin dan yang. Dengan operasi terus-menerus pada tubuh Lin Huan dan tubuh Liu Mengya, semuanya dimulai dari awal lagi. Liu Mengya sejak bernafas di dalam tubuh setelah operasi, sehingga mendapatkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, mau tidak mau menjadi lebih ceria. Perasaan sekarat dan keabadian membuat Liu Mengya merasa sangat nyaman. Sepertinya setiap inci kulitnya bergetar, dan dia merasakan kenikmatan dari hatinya. Pada saat ini, keterampilan bahagia Lin Huan sudah sempurna, tetapi Liu Mengya telah mencapai puncaknya. Lin Huan tahu bahwa dia telah menyerap esensi dalam jumlah yang cukup dari tubuhnya, jadi dia tidak boleh menyia-nyiakan tubuhnya terlalu banyak, jika tidak, tubuhnya akan rusak. Seluruh tubuh Liu Mengya bergetar saat ini, dan negeri bunga persik menjadi sesak, dan rasa sesak yang tak terbatas tiba-tiba mereda. Liu Mengya hanya merasa gua tanah bunga persik miliknya sepertinya mengeluarkan banyak air. Lin Huan keluar dari tubuh Liu Mengya dan mengangkat Liu Mengsu. Saat ini, Liu Mengsu selembut anak domba yang akan disembelih. Lin Huan mengangkatnya dari air dan melihat wajahnya merah dan tubuhnya pedas. Jelas sekali bahwa dia sudah lama merindukannya. Lin Huan tidak bisa menahan senyum. Gadis kecil ini menjadi semakin bersemangat dari hari ke hari. Liu Huan menatap wajah merah Liu Mengsu, yang sulit untuk dijelaskan dan digambar. Bibirnya penuh daya tarik dan godaan seks. Entah kapan, Ni kecil yang lembut ini menjadi begitu panas, dan dada putih mulus di antara payudaranya penuh. Lin Huan ingat dengan jelas pertama kali dia menjalin hubungan dengan Xiao Ni. Meskipun puncak gelombangnya sangat lurus, telapak tangannya dapat dengan mudah menahannya di tangannya. Puncak ombak di hadapannya sudah sangat besar dan penuh godaan. Mereka begitu halus dan lembut sehingga tidak bisa dipegang. Tampaknya kitab suci tentang pengembangan diri sungguh luar biasa. Tidak hanya membuat kulit mereka lebih halus dan tanpa celah, tetapi juga merangsang perkembangan kedua tubuh mereka sehingga membuat tubuh mereka lebih sempurna. Lin Huan dengan rakus membelai puncak kembar penuh, mencicipi bibir dan gigi merah muda, aroma yang tak terbatas, sampai di hatinya, Lin Huan merasakan kegembiraan yang tak terbatas. Lin Huan tiba-tiba menempelkan tubuh Liu Mengsu erat-erat ke dadanya. Saat dadanya dibalut dengan tubuh Liu Mengsu yang lemah dan tanpa tulang, ia hanya merasakan arus listrik mengalir ke seluruh tubuhnya. Lin Huan menggosok halusnya maju mundur dengan jari ajaibnya, dengan terampil memainkan piano. Setiap gerakan dan sentuhan membuat Liu Mengsu mengerang gembira. "Saudaraku, aku sangat senang dan nyaman." Liu Mengsu mengerang, tersentak, dan merasakan kenyamanan dan kebahagiaan yang tiada habisnya. Pada saat yang sama, tubuh lembut dan tanpa tulang Liu Mengsu juga menggesek dada Lin Huan dengan keras. Sepertinya dia ingin mengintegrasikan tubuhnya ke dalam tubuh Lin Huan. Puncak kembarnya yang montok dan lurus terjepit erat di dada Lin Huan. Kedua roti kukus seputih salju itu sudah layu, tapi bahkan lebih indah. Pinggang rampingnya berayun seperti ular air, dan dia sangat cekatan. Lin Huan mengelus punggungnya, mengelus pinggangnya, dan melalui celah di antara pinggangnya, menjelajahi perutnya yang rata dan mulus, serta rerumputan yang lebat. Meskipun tanaman airnya jarang, gua Taohuayuan di bawah tanaman air sangat indah. Bukit yang menonjol itu terjepit di telapak tangan Lin Huan. Liu Mengsu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang tajam. Tangan besar Lin Huan bergesekan lagi. Itu mencapai lubang lembut dan merah muda. Saat ini, ia seperti kelopak bunga yang terbuka, mengalir keluar dari gemericik air, membuka jantung bunga, membuka dan menutup sedikit. Tampaknya masih penuh daya tarik, menggigit jari Lin Huan. Lin Huan tanpa sadar menjelajahi tangannya, dan segera terbungkus oleh kehangatan yang tak terbatas. Sepertinya ada tentakel dari segala arah yang menghisap jari-jarinya. Pelumasan lendir yang lengket membuat Lin Huan merasakan sesak yang tak terbatas, tetapi juga kehalusannya. Gua bunga persik Liu Mengsu sangat rapat dan sempit, bahkan jari-jarinya merasakan kekuatan kontraksi yang erat. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak di dalam hatinya, tongkat raksasa panjang dan besar itu lurus ke arah Huoran. Lin Huan mengeluarkan jarinya, lalu menggunakan kepala tongkat raksasa itu untuk menjelajahi lubang bergerak di negeri bunga persik. Benang sari sebenarnya membuka sebagian. Lin Huan menggosok beberapa kali lagi, dan kepala besar itu sudah masuk ke dalam beberapa bagian. Lin Huan merasa sangat bersemangat. Dia merasakan arus listrik mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menahannya, jadi dia menekannya perlahan.
Liu Mengya merasakan tongkat raksasa itu sedikit demi sedikit memasuki guanya dan menempati seluruh ruang. Dia tidak bisa menahan nafasnya karena puas. Lin Huan mau tidak mau memegang pinggul bundar Liu Mengsu dan mulai bergerak ke atas dan ke bawah. Gua Taoyuan Liu Mengsu juga tergelincir dari tongkat besar dan panjang Lin Huan. Untuk sesaat, kenikmatan tak terbatas muncul, yang membuat mereka merasa seperti tertinggal lama di dalam kabut. Liu Mengya berbaring dengan nyaman di dalam air. Matanya yang sekarat melihat gambar yang indah. Dia sangat tertarik. Untungnya, dia baru saja mendapatkan kebahagiaan tertinggi, kalau tidak dia akan bersemangat lagi. Lin Huan memegang tubuh halus Liu Mengya di tubuhnya dan tumbuh dewasa. Liu Mengsu, seperti anak kucing, melingkarkan tangannya di leher Lin Huan dan membungkukkan pinggangnya. Untuk waktu yang lama, Lin Huan menurunkan Liu Mengsu, lalu membalikkan punggung Liu Mengsu ke dirinya sendiri, masuk dari belakangnya, dan memasukkannya ke bagian terdalam benang sari. Sementara itu, Lin Huan mengangkat kaki Liu Mengsu. Kaki ramping dan putih itu diangkat tinggi oleh Lin Huan, dan tongkat raksasa itu masuk dan keluar dari kaki kurus itu. Dengan berapa kali masuk dan keluar, Liu Mengsu mencapai gelombang demi gelombang kesuksesan. Gua Taoyuan di bawah rumputnya dibuka untuk menampung tongkat raksasa Lin Huan. Dari waktu ke waktu, air mengalir keluar gua dan jatuh di sepanjang kaki ramping Liu Mengsu lainnya, menghantam permukaan air, beriak lapis demi lapis. Ketika Fang sampai di tempat suara, Lin Huan tahu bahwa Liu Mengsu telah mengeluarkan esensi yang murni dan tak tertandingi, jadi dia menggunakan teknik kebahagiaan, secara bertahap mengekstradisi ki harmonis yin yang di tubuhnya ke tubuh Liu Mengsu, dan kemudian menggunakannya sebagai panduan untuk menanamkan esensi yin yang murni dan tak tertandingi ke dalam tubuhnya, dan menyatukannya dengan yang ki di tubuhnya, sehingga berubah menjadi ki harmonis yin yang magis dan tak tertandingi. Obat warna bunga persik, operasi 6636 minggu, Lin Huan telah sepenuhnya mengintegrasikan nafas, dan kemudian mengikuti tubuhnya setelah tubuh Liu Mengsu, halus dan tak ada habisnya. Saat ini, Liu Mengsu telah menikmati tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Dia hanya merasa gua Tiaohuayuan miliknya telah meluas. Di saat yang sama, dia juga merasakan tongkat raksasa Lin Huan menjadi lebih besar. Perasaan yang sangat besar, sepertinya akan terbuka sendiri, tapi perasaan penuh, tapi sungguh sangat bahagia. Dengan senang hati berpisah, Liu Mengsu tidak bisa menahan desis dan rintihan. Tampaknya segala jenis kenikmatan listrik membanjiri tubuhnya, yang membuat setiap inci kulit Liu Mengsu sangat menyusut, dan kemudian terus gemetar saat dia melakukan peregangan. Lin Huan juga merasa sangat nyaman dengan paket yang sangat ketat. Kenikmatan yang tak terbatas akhirnya membuatnya tak mampu mengontrol. Kemudian tongkat raksasa itu menjadi semakin besar. Di bawah hisapan yang sangat hangat, tiba-tiba menyembur keluar seperti gunung berapi yang telah diendapkan selama bertahun-tahun, untuk mendapatkan kenikmatan yang paling ekstrim. Liu Mengsu tergelincir dari tubuh Lin Huan, jatuh ke dalam air, mengapung di atas air dengan sembarangan, dan masih menikmati keindahan yang tak terbatas. Lin Huan melihat sepasang bunga saudara yang sangat indah ini. Saat ini, mereka berdua sedang mengapung di kolam. Bunganya yang ramping dan putih sungguh indah, dan orang-orang bersemangat. Lin Huan mendapatkan kepuasan tertinggi, menghela nafas panjang, dan merasakan rasa lelah dan kantuk beberapa hari ini telah hilang. Saat ini, pikiranku jernih dan aku mulai memikirkan masalah yang akan aku hadapi selanjutnya. Meski Sirius dikalahkan secara mengenaskan, ia tidak akan pernah menyerah begitu saja karena sifat arogannya. Lin Huan mengira kekuatan mengerikan Sirius masih dalam ketakutan. Dia berpikir bahwa dia cukup beruntung untuk mengalahkan Sirius saat ini, karena Sirius tidak mengetahui kedalaman dirinya sendiri, dan dia berada dalam skema perencanaannya yang cermat. Namun Sirius yang mengalami kerugian pasti akan menjadi lebih tajam dan berhati-hati. Di masa depan, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkannya dengan mudah. Terlebih lagi, Lin Huan masih belum tahu jurus gila apa yang akan digunakan Sirius untuk menghadapi dirinya sendiri. Yang membuat Lin Huan semakin pusing adalah Chu Feng dan bayangan klub naga hijau. Mereka berbahaya dan licik, dan mereka selalu bersembunyi di kegelapan untuk melakukan beberapa gerakan kecil, yang membuat orang tidak dapat bertahan. Runtuhnya gedung Tianyi hanya bersifat sementara. Tidak ada yang tahu tindakan apa yang akan mereka ambil selanjutnya. Alis Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkunci. Dia berpikir bahwa meskipun dia mengatur Wu Quan untuk mengamati dengan cermat bayangan dan setiap gerakan Chu Feng,
Chu Feng pandai menatapnya, tetapi sulit baginya untuk menguasai gerakannya. Lin Huan juga memikirkan Yang Wei. Meskipun Yang Wei ingin menyelesaikan kasus ini dengan sepenuh hati, tidak mungkin membawa Chu Feng ke pengadilan jika dia tidak mendapatkan bukti yang mendukung dan ingin membuat kebenaran diketahui dunia. Saat ini, Yang Wei hanya bisa menatap Chu Feng, tetapi jika Chu Feng tidak mengambil tindakan apapun, sulit untuk menangkapnya. Tapi Lin Huan tidak berpikir seberapa kuat kemampuan Yang Wei dalam menangani kasus. Jika bukan karena ketangkasan dan keterampilan menangani kasus Yang Wei yang luar biasa, dia tidak akan dipromosikan menjadi kapten tim polisi kriminal di usia muda. Yang Wei telah mengamati pergerakan di sekitar kelompok Chu selama 2 hari. Meskipun dia tidak melihat tanda-tanda apapun, Yang Wei tahu bahwa dia harus menunduk. Hanya dengan cara inilah dia dapat memperoleh sesuatu. Yang Wei menyalakan rokok di dalam mobil untuk menyegarkan dirinya, tetapi matanya sedih dan tajam, melihat segala sesuatu di dalam gedung. Ketika sebatang rokok setengah menyala, Yang Wei tiba-tiba melihat bayangan gelap muncul di dalam gedung. Bayangan, Yang Wei tidak bisa tidak bangun. Yang Wei sangat akrab dengan bayangan gelap. Itu bayangan mayat dan mobil polisi. Ketika dia akhirnya muncul, Yang Wei sedang berjaga-jaga. Tetapi meskipun bayangan itu muncul, Yang Wei tahu bahwa dia hanya bisa memperhatikan semua ini, dan kemudian mencoba melacak bayangan itu. Jadi Yang Wei masih tetap berada di dalam mobil, dan mengeluarkan sinyal. Polisi di kota pada saat itu mengunci sasarannya. Bayangan itu menyelinap ke dalam gedung dan memasuki kantor Chu Feng. Chu Feng jelas sedang menunggu bayangan itu. Melihat bayangan itu datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, "Tuan Bayangan, Anda akhirnya datang. Saya sudah lama menunggu Anda." Orang-orang Lin Huan menatapku. Mereka melihatku masuk, kata bayangan itu dengan dingin. "Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membatalkan rencananya?" Kata Chu Feng cemas. "Rencananya berjalan seperti biasa, tapi saat aku keluar, aku harus mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan mereka." Kata bayangan itu dengan tatapan sedih. Chu Feng mengangguk dan berkata, "Itu bagus. Jika rencana ini berhasil, grup Fuhua akan menderita pukulan telak. Kita juga bisa memulai langkah berikutnya." Bayangan itu mengangguk dan berkata, "Kamu siap untuk semua yang aku minta kamu persiapkan." Chu Feng mengeluarkan sekantong barang, dan wajahnya sangat sedih. Dia berkata, "Tuan Shadow, ini adalah bahan peledak paling merusak yang saya kirimkan kepada seseorang untuk dibeli dari pasar gelap. Sisanya terserah Anda." Bayangan itu mengambil paket bahan peledak dan berkata dengan dingin, "Saya akan merakit bahan peledak ini menjadi bom yang kuat dan menyelinap ke dalam kapal barang kelompok Fuhua. Kemudian mereka akan tersebar di setiap posisi di kapal. Setelah saya menyalakan bahan peledak tersebut, lalu, kapal barang itu akan meledak dalam sekejap. Titik. Hei, hei, hei." Chu Feng menyeringai dingin, "Itu bagus. Saya ingin melihat bagaimana Lin Guodong akan berakhir." Chu Feng mengangkat matanya yang dingin dan mengerikan, menatap bayangan itu dan berkata, "Tuan Bayangan, kapan Anda akan mengambil tindakan?" Bayangan itu berpikir sejenak dan berkata, "Saya telah melihat waktu keberangkatan grup Fuhua secara detail. Saya rasa ini terburu-buru malam ini, jadi saya akan mulai paling lambat besok malam." "Bagus." Chu Feng memukul dengan kedua tangannya dan berkata dengan dingin, "Saya akan menunggu kabar baik besok malam." Bayangan itu mengangguk sedikit lalu terbang menjauh. Ketika bayangan itu keluar dari gedung dengan cepat dan bayangan itu berenang menjauh dengan cepat, saudara-saudara yang dikirim oleh Wukuan telah membangkitkan alam semesta sepenuhnya. Mereka segera memberitahu saudara-saudara yang mengawasi seluruh kota dan melaporkan pergerakan bayangan satu sama lain dari waktu ke waktu, sehingga dapat mengunci posisi bayangan secara akurat. Bayangan itu mencoba yang terbaik untuk bergerak di antara gedung-gedung tinggi. Meski kecepatannya luar biasa, ada ratusan pasang mata yang menatapnya. Sungguh tidak mudah bagi bayangan untuk menyingkirkan ekor tersebut sejenak. Awalnya, bayangan itu mengira hanya saudara laki-laki Lin Huan yang melihat tindakannya, jadi dia ingin menyingkirkan saudara laki-laki Wukuan.